Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilhanatus Anda dengan NIM C2C021062. Sini saya akan menjelaskan tentang pumping lemma. Yang pertama yaitu pengertian pumping lemma. Pumping lemma adalah suatu metode untuk menguji apakah suatu string itu termasuk ke dalam bahasa reguler atau regular language atau bukan. Tanda bahwa suatu bahasa termasuk reguler atau bukan itu terdapat dalam proses perulangannya. Karena pumping lemma sebagai penguji akan melakukan cek pengulangan tersebut. Pumping itu adalah proses pemompaan perulangan string pada mesin. Pada kuliah teori bahasa dan automata, terdapat suatu lemma penting yang bernama pumping lemma. Lemma ini berkaitan dengan bahasa-bahasa yang dapat diterima oleh suatu FA atau finite automata, yaitu bahasa reguler. Lemma ini biasanya digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa tidak reguler. Bunyi lemmanya seperti berikut ini. Misalkan L adalah bahasa atas simbol sigma. Jika L diterima oleh suatu FA, M sama dengan Q sigma Q0 A dan theta. Dan jika N adalah banyaknya state dari M, maka untuk semua X bilangan L yang memenuhi himpunan X lebih besar dari N, terdapat string U, V, dan W. Demikian hingga X sama dengan U, V, W, dan ketika kondisi di bawah ini terpenuhi, himpunan U, V lebih kecil dari N, himpunan V lebih besar dari 0, untuk setiap I lebih besar dari 0, string U, V, I, W, bilangan L, O, K, M. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal penting mengenai pembuktian menggunakan lemma ini. Lemma ini mengatakan bahwa jika ada suatu bahasa yang bisa diterima oleh suatu FA, bahasa reguler, maka setiap string yang merupakan anggota dari bahasa tersebut dengan panjang tidak kurang dari banyaknya state dari M selalu dapat kita belah menjadi 3 bagian, yaitu U, V, dan W, dan ketiganya memenuhi kondisi 1 sampai 3. Pumping lemma digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa bukan merupakan suatu bahasa reguler dengan cara menggunakan teknik proof by contradiction. Jadi, asumsikan dulu bahasa L yang akan dibuktikan merupakan bahasa reguler. Kemudian, tunjukkan bahwa bahasa tersebut tidak memenuhi pumping lemma. Ada suatu string X yang memenuhi himpunan X lebih besar dari N dan X sama dengan U, V, tapi ada kondisi dari kondisi 1 sampai 3 yang tidak terpenuhi. Jika ini berhasil ditunjukkan, maka asumsi bahwa L adalah bahasa reguler adalah salah. Akibatnya, terbukti bahwa L merupakan bahasa non-reguler. Perhatikan bahwa pemilihan string X itulah yang paling menentukan. Jika kita tidak tepat dalam memilih X, maka dimungkinkan kita tidak akan mendapatkan kontradiksi sehingga pembuktian gagal dilakukan. Pemilihan X juga tidak boleh semena-mena karena harus melibatkan M. Tidak bisa seenaknya kita nyatakan bahwa X sama dengan A, B, B, karena tidaklah beralasan menyatakan bahwa himpunan X sama dengan 6 lebih besar dari N, karena kita tidak tahu berapa banyak state yang dimiliki oleh M, dan juga karena tujuan dari pembuktian ini adalah pembuktian bahwa M tidak mungkin ada. Pemilihan X yang baik misalnya X sama dengan A, N, B, N, atau lainnya, tergantung dari L. Pada gambar di samping terlihat bahwa pumping terjadi di state Q1, di mana bisa dilakukan perulangan sebanyak yang dikehendaki. Terdapat loop di antara Q1 dan Q2. Suatu bahasa tersebut bisa disebut sebagai reguler atau tidak bila memenuhi unsur persyaratan sebagai berikut. Ketahui L adalah sebuah bahasa sembarang. N adalah panjang string dari V sama dengan X, Y, Z, maka L merupakan RL. Jika memenuhi syarat berikut, Y tidak sama dengan NT, dengan XY lebih kecil dari N, untuk semua K besar dari N, string X, Y, K, Z harus merupakan string dari language L. K adalah banyaknya pemompaan. Semua bahasa yang ditawarkan akan selalu diuji dengan kriteria tersebut di atas. Kalau tidak memenuhi ketiga persyaratan tersebut, maka jelas bahasa tersebut tidak termasuk dalam bahasa reguler yang disyaratkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.